saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Yeskel Wijaya di kesempatan hari ini. Kita bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saya ada di Curug Cekeng, Purwokerto, ya di dekat Batu Raden. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya bersama dengan keluarga boleh ada di tempat ini. Mensyukuri atas segala ciptaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita hari ini diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Perenungan pagi hari ini berbicara tentang bagaimana hidup benar itu lebih penting daripada kurban. Bukan berarti Tuhan tidak suka dengan kurban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan senang dengan setiap kurban yang diberikan oleh anak-anaknya. Tetapi adalah lebih indah lagi ketika kurban itu dipenuhi dengan dasar pengertian karena ia mengasihi Tuhan. Ada banyak orang bisa beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang bisa berdoa berjam-jam dengan Tuhan. Ada banyak orang bisa memuji Tuhan berlama-lama dalam pujian penyembahan. Tetapi ada hal yang Tuhan tidak suka ketika orang beribadah, orang berdoa, orang memuji menyembah Tuhan bisa berlama-lama, tetapi hatinya, kasihnya kepada Tuhan tidak ada di situ. Tuhan senang dengan setiap kurban. Tuhan senang dengan setiap doa kita. Tuhan senang dengan setiap pujian penyembahan kita. Tuhan senang dengan persekutuan anak-anaknya. Tetapi Tuhan akan lebih senang lagi jikalau setiap kurban yang kita bawa kepada Tuhan bukan hanya sekedar ritualitas, bukan hanya sekedar roh agamawi, tetapi semua itu kita lakukan dan kita kerjakan oleh karena dasar kita mengasihi Tuhan, kita cinta akan Tuhan. Sembari kita membawa kurban, sembari kita juga mentaati setiap firman, mentaati setiap kebenaran-kebenaran yang kita baca, setiap kebenaran-kebenaran yang kita renungkan. Adalah lebih indah ketika seorang anak Tuhan datang kepada Tuhan karena dia sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Di sini dikatakan, engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Ini berbicara tentang doa anak-anak Tuhan. Tentu menjadi satu kerinduan ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya pergumulan kita saja yang dibawa di hadapannya, tetapi biarlah kita juga meminta kepada Tuhan supaya telinga rohani kita pun dibuka untuk kita bisa mendengar setiap suara Tuhan, supaya kita bisa tetap mendengar apa yang menjadi kerinduan-kerinduan Tuhan. Sembari kita membawa kurban, kita membawa hati kita, membawa kehidupan kita untuk mendengar suaranya. Apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan, biarlah itu yang kita kerjakan hari-hari ini. Itulah yang kita lakukan hari-hari ini. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan cinta, itu kita lakukan lebih daripada sekedar ritualitas. Kita bisa beribadah setiap hari Minggu dengan rajin dan tekun. Kita bisa beribadah atau melakukan doa-doa kita setiap hari dengan Tuhan. Kita bisa membaca Alkitabnya setiap hari. Tetapi akan lebih indah lagi jika kita melakukan itu semua dengan hati yang mengasihi Dia dan mentaati setiap kebenaran-kebenaran. Itu adalah hal yang paling Tuhan rindukan. Kenapa? Tuhan tidak suka dengan kurban yang dibawa atau dipersembahkan oleh orang Israel. Karena ada sebagian banyak dari mereka membawa kurban hanya sekedar sebuah ritualitas. Karena itu perintah Taurat, karena itu perintah Tuhan. Jadi mereka lakukan, tetapi hati mereka tidak ada di dalamnya. Sehingga kita mendapati ada banyak kegagalan-kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel, oleh orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan itu semua, melakukan kurban, membawa persembahan, membawa
membawa puji-pujian, membawa hati dan kehidupannya kepada Tuhan, dan melakukan kebenarannya, maka Tuhan akan suka dan berkenan akan setiap kurban penyembahan yang kita bawa kepadanya. Biarlah di sepanjang kesempatan hari yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, biarlah kita menjalani hari ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan, saat kau mau memuji Tuhan, saat kau mau menyembah Tuhan, saat kau mau membaca firman Tuhan, saat kau mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saat kau akan beribadah ke rumah Tuhan, biarlah engkau lakukan itu bukan karena sekedar rutinitas kebiasaan saja, tetapi kita lakukan karena kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita mencintai Dia dengan dasar hati, sehingga akhirnya kebenaran firman, Taurat firman yang Dia sampaikan di dalam kehidupan kita, itulah yang kita jalani dan kita hidupi. Kita cintai setiap kebenaran firman-Nya dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hari yang baru di dalam sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Saya rindu berdoa untuk kita semua di kesempatan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama di kesempatan hari ini. Biarlah di sepanjang hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan tolong setiap kami, bahwa kami mengasihi Tuhan lebih daripada sebuah rutinitas, ritual keagamaan, tetapi kami melakukannya oleh karena dasar cinta akan Engkau, dasar karena mengasihi Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hari yang baru, sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Shalom, terpujilah Tuhan. Haleluya.